Shalom bagi kita semua. Shalom. Masih kurang semangat. Shalom nama Poso GKPS Resort Batam Barat. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, berkat Tuhan kita sehat. Yes, yes, yes. Ya, terpuji dan termulia nama Tuhan. Ternyata masih ada sukacita dengan kita masing-masing. Ya, meskipun saat ini kita masih ibadah online, namun tidak mengurangi rasa syukur kita, juga rasa semangat kita untuk mengikuti ibadah pemuda. Mari kita doakan bersama-sama supaya bumi kita ini lekas dipulihkan, terkhusus Indonesia, supaya untuk selanjutnya, hari-hari selanjutnya kita dapat berkumpul bersama teman-teman lainnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, yang menjadi tata ibadah kita yang pertama yaitu bernyanyi, yang kedua yaitu votum yang dibawakan oleh Syamas Firdo Purba, yang ketiga lanjut bernyanyi, yang keempat membaca ayat harian yang dibawakan oleh teman kita Krismeni Purba, yang kelima bernyanyi, dan yang keenam renungan firman yang dibawakan oleh Inang Fikar, yang ketujuh bernyanyi, dan yang selanjutnya doa syafaat yang dibawakan oleh teman kita Kakak Elvi Purba. Yang kesembilan bernyanyi, dan yang terakhir doa penutup serta berkat. Oke, kita mulai kebaktian kita. Mari kita beri hati dan pikiran kita, bahkan jiwa kita hanya untuk Tuhan saja. Kita angkat pujian kita melalui pujian Ku Nyanyi Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, juga menjamah setiap kami. Mari katakan, Bapakku datang menyembah-Mu. Kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus,
serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Haleluya, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang sujud kepadamu karena kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami memohon kepadamu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan ini, supaya kami memperoleh kekuatan baru. Terangi hati dan pikiran kami dalam mendengar serta merenungkan firman-Mu, supaya kami memiliki pegangan hidup serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita puji Tuhan melalui pujian Satu Hal Yang Kurindu. harian Hubata Sadarion Ema tersurat bani Pasalmen 25 ayat itu. Saya ulang mah padingat-ingat ham dosa haposoonku, takon palanggaranku. Saya ingat ham mah au romban hubani hidupni uhurmu. Halani diarni layak mudo ham Jahoba. Di dalam bahasa Indonesia yang tersurat dalam Mazmur 25 ayat 7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah engkau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhanku. Ya, sebelum kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita angkat pujian kita lebih dalam menyembah.
Sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh menjalani setiap aktivitas kami, terkhusus dalam masa muda kami Tuhan. Kami boleh merasakan sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Sehingga dalam masa muda kami boleh hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini dalam PA Nama Poso, GKPS Resort Batam Barat, diambil dari kitab Perjanjian Lama, Esra pasalnya yang ketiga, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Esra pasal yang ketiga, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Kami akan membacakan, teman-teman boleh mengikuti di dalam hati. Esra pasal yang ketiga, ayat 8 sampai ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Perletakan dasar bait suci. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai di rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Jerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yojadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Hashema Nama Poso yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimanakah reaksi atau bagaimanakah ekspresi kita ketika apa yang kita harapkan tercapai, ketika apa yang selama ini kita inginkan tercapai? Ya, tentunya kita akan merasa bahagia. Bukankah begitu? Tentu ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tercapai, pasti ada rasa kepuasan dan bangga serta bahagia di dalam diri kita. Lalu di tengah-tengah kebahagiaan tersebut, di tengah-tengah perasaan yang penuh dengan kebahagiaan, apa yang pertama kita lakukan? Biasanya yang pertama dilakukan mungkin langsung update status. Hari ini aku dapat gaji pertama contoh. Atau hari ini aku diterima dalam pekerjaan di PT tertentu dan sebagainya. Atau cintaku hari ini diterima oleh pria atau wanita idaman. Atau apakah kita langsung menelepon orang tua, "Mak, Pak, aku sudah dapat kerja hari ini." Atau, "Mak, Pak, aku sudah terima gaji pertamaku." Atau bahkan kita memberitahu kerabat, saudara, teman. Atau yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita mengingat
mengucap syukur kepada Allah. Hadirin nama poso yang terkasih di dalam Yesus Kristus, respon pertama kita tersebut yang menjadi respon pertama sekali dalam mengekspresikan kebahagiaan kita, itu memperlihatkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ketika yang pertama kita lakukan dalam kebahagiaan kita tersebut, lalu kita langsung update statuskah itu atau membanggakan diri kita kepada orang di sekitar kita, maka boleh dikatakan kita menganggap kita boleh mencapai apa yang kita harapkan tersebut hanya oleh karena kekuatan kita. Karena aku pintar, karena aku cantik, karena aku ganteng, karena hasil kerja kerasku maka aku terima gaji ini. Hadirin nama poso yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah kita salah ketika menunjukkan, mengekspresikan kebahagiaan kita itu melalui update status Facebook, WA, Instagram kah itu, atau memberitahu orang tua kita? Tidak, itu tidak salah. Tetapi bagaimana yang pertama kita ingat adalah bersyukurlah kepada Allah atas setiap apa yang kita dapatkan dalam hidup kita. Ingat, yang pertama sekali adalah syukuri dan mengucap syukur kepada Allah. Maka kita akan merasakan bahwa tanpa Allah kita tidak mungkin dapat mencapai apa yang kita harapkan tersebut. Jangan mengandalkan diri kita, tetapi biarlah kiranya Allah yang bekerja. Demikianlah pada saat itu bangsa Israel di dalam masa Nabi Ezra, di mana ketika bangsa Israel sudah keluar dari tawanan pembuangan Babel, maka mereka membangun kembali rumah Tuhan. Mereka membangun kembali bait Allah. Karena apa? Karena mereka merasakan bahwasanya oleh karena kasih karunia Allah lah, maka mereka mampu melewati pembuangan dan mampu sampai ke Yerusalem kembali dan mampu membangun bait Allah. Boleh kita lihat dalam ayat 8, pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, lalu mereka membangun rumah Tuhan. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam memakai pakaian jabatan. Artinya yang pertama, bagaimana mereka bukan memikirkan bagaimana kita supaya harta banyak, atau bagaimana supaya rumah kita bagus. Tapi mereka pikirkan adalah bagaimana supaya rumah Allah, bait Allah kembali berdiri dan mereka bisa bersekutu bersama mengucap syukur di rumah Allah. Itu yang mereka lakukan sebagai ungkapan syukur, ekspresi bahagia mereka atas kasih karunia Tuhan. Mereka keluar dari pembuangan Babel. Dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan, secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Tidak hanya kepada Israel, tetapi kasih Allah dari dulu, sekarang, hingga nanti dan seterusnya, Allah tetap baik dan setia. Karena Tuhan itu baik untuk selama-lamanya dan untuk seterusnya. Maka bagaimana kita juga selaku nama poso untuk tetap setia dan taat kepada Allah. Ketika sesuatu apa yang kita harapkan tercapai, maka yang pertama sekali ingatlah kepada Allah, mengucap syukur kepadanya. Sesuai dengan tema kita, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Jika ditanya kepada kita satu persatu, kebaikan Tuhan apa saja dalam hidup kita yang boleh kita rasakan, tentunya begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin tidak dapat kita hitung satu persatu, saking begitu banyaknya. Tapi
Begitu banyaknya berkat Tuhan, begitu banyaknya kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah begitu juga banyaknya ucapan syukur kita kepadanya? Atau kita hanya mau berkatnya saja, tapi kita lupa mengucap syukur. Kita lupa berterima kasih kepada Allah. Sesuai dengan tujuan PA, agar pemuda mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kita diminta bagaimana kita mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Syukurilah. Jikalau saat ini kita boleh bekerja, syukuri dan lakukan pekerjaan itu dengan baik, dengan setia, melakukan pekerjaan di dalam kehendak Allah. Jikalau saat ini kita masih dalam penantian pekerjaan, tetaplah semangat dan setialah meminta pertolongan Allah. Jikalau saat ini kita sedang menantikan pasangan hidup, tetaplah setia meminta tuntunan Allah untuk menemukan pasangan yang terbaik yang daripada Tuhan. Jangan terburu-buru dan jangan terpaksa, tetapi biarlah kiranya Tuhan yang menunjukkan jodoh yang terbaik kepada kita. Jemaat Tuhan, nama Poso yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Dalam teks kita diminta bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Cara kita bersyukur kepada Allah adalah berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan dan juga perbuatan, perkataan kita yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami boleh diingatkan, memang dalam masa muda kami, terkadang kami terlena oleh kenikmatan dunia ini. Ketika kami mendapatkan apa yang kami inginkan, terkadang kami lupa bahwasanya itu adalah pemberian Tuhan. Sehingga ekspresi kebahagiaan kami lebih kepada dunia ini dan lebih kepada membanggakan diri kami, tetapi tidak memuliakan Allah. Ampuni kami Tuhan, ajari kami sehingga dalam masa muda kami boleh menjadi orang yang bersyukur, mensyukuri setiap apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, mensyukuri setiap kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, yang tak pernah putus, dan berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami nama Poso-Mu, begitu banyak hal yang menjadi harapan kami. Harapan akan pekerjaankah itu, harapan akan pasangan hidup, harapan dalam perjuangan studi. Bapa, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami ya Bapa, sehingga kami boleh tetap berserah hanya kepada Tuhan dan menjalani kehidupan kami bersama Tuhan. Sehingga dalam masa muda kami boleh menjadi orang yang bersyukur. Dalam masa muda kami boleh menjadi nama Poso yang taat dan setia kepada Tuhan. Kami percaya setiap harapan dan keinginan kami akan terwujud sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Berkati orang tua kami yang jauh dari sisi kami, sertai mereka ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, panjang umur, sertai setiap pekerjaan tangan mereka. Tuhan yang boleh memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Ini kami dengan segala kerendahan hati kami mau serahkan diri kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Iya, biarlah melalui firman Tuhan kita nama Poso untuk selalu senantiasa mengucap syukur dengan apa yang kita punya saat ini.
Janganlah kiranya kita mengandalkan diri sendiri, tetapi biarlah Tuhan yang bekerja. Mari kita aminkan firman Tuhan melalui pujian, dengan apa kan ku balas. saudara kami.
kesabaran kepada mereka. Engkau berikan ketabahan dan juga semangat Bapa untuk mencari pekerjaan. Bapa yang baik, kiranya Bapa suatu saat mereka menemukan pekerjaan Bapa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan, pemuda yang pada saat ini mungkin Tuhan dalam kegelisahan, dalam kekhawatiran Tuhan di dalam hidupnya. Biarlah Tuhan Engkau jamah setiap hati pemuda Tuhan, agar tidak takut dan khawatir ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat orang tua kami yang jauh dari kami ya Tuhan, yang ada di kampung kami ya Tuhan. Tetapi Tuhan, begitu juga dengan orang tua kami yang ada di Batam ini Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan buat mereka ya Bapa. Engkau berikan panjang umur kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat segala pengurus-pengurus Tuhan yang ada di GKPS ini, baik yang ada di pusat, begitu juga Tuhan yang ada di jemaat, baik tingkat seksi Tuhan, majelis, semuanya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Engkau berikan semangat ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan Tuhan untuk semakin semangat Tuhan di dalam melayani. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, buat segala kehidupan kami Tuhan, dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan, dimanapun kami pada saat ini berada Tuhan, Tuhan yang memberkati kami. Biarlah Tuhan melalui keadaan pada saat ini, meskipun dalam pandemi Tuhan, kami tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, tidak pernah melupakan Engkau Tuhan, baik dalam suka maupun duka ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ya Bapa. Kiranya Tuhan ampuni kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 sampai 2. Bagi Yesus kuserahkan, sambil mengumpulkan persembahan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur sebab Engkau selalu setia, mengaliri hidup kami setiap hari dengan berkat-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa hidup kami sering cemar dan tidak layak menerima berkat-Mu. Namun karena rahmat-Mu, Engkau tidak melewatkan kami.
Kami percaya bahwa semua itu Engkau berikan kepada kami untuk keagungan nama-Mu. Pada saat ini kami telah mengumpulkan sebagian berkat yang berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati serta menguduskannya sebagai persembahan syukur kepada-Mu untuk mendukung pelayanan jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, terimalah doa dan persembahan kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.